Hati-hati di jalan ya Pak jualannya. Iya Bu, Ibu juga baik-baik di rumah ya. Ibu istirahat aja di dalam, badan Ibu masih lemes banget. Ibu juga bosen Pak, tiduran terus. Tapi muka Ibu pucat gini, Bapak jadi gak tenang. Atau Bapak gak usah jualan dulu ya Bu? Gak usah khawatir Pak. Ibu ini cuma sakit biasa, nanti juga sembuh. Yang penting Bapak semangat jualannya. Bapak takut kalau Bapak pergi, Ibu kenapa-kenapa di rumah. Ibu kuat Pak. Udah, Bapak jangan khawatir gitu. Udah siang nih, nanti rezekinya dipatok ayam. Ibu gak pernah nunjukin kalau Ibu sakit. Harusnya Bapak bisa ajak Ibu berobat ke rumah sakit yang lengkap. Ibu baik-baik aja kok Pak. Minum obat biasa juga nanti sembuh. Ya udah Ibu masuk ya, minum obat, istirahat, jangan maksain beres-beres rumah. Urusan rumah nanti biar Bapak yang beresin sepulang jualan. Iya Pak, semoga jualan hari ini habis ya Pak. Amin. Somai, 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 somai enak. Wah, somai Bang Kirun. Saya mau beli Bang. Alhamdulillah, panglaris, panglaris. Pokoknya saya mau pesan 2 bungkus Bang. Suaminya lagi pulang ya Bu? Enggak Bang. Kok belinya banyak Bu? Somai yang saya beli waktu kemarin diminta Bang Udin. Bu Kokom baik juga ya, mau berbagi. Bang Udin sakit perut, katanya kelaparan. Diminta sama Bang Udin deh. Ya udah saya kasih. Makanya sekarang saya mau beli 2 bungkus biar puas saya makannya. Siap Bu Kokom. Makasih ya Bu Kokom, selamat menikmati somainya. Iya Bang, udah gak sabar banget saya mau makan somainya. Tapi Ada apa Bu Kokom? saya tuh tadi mau kemana ya? Kok saya jadi bingung? Mau makan somai kan Bu? Iya betul. Ih, tapi bukan Bang. Saya mau ke warkop Bang Jupri juga. Ya udah, hati-hati Bu Kokom. Aduh, tapi saya mau beli apa ya ke warkop Bang Jupri? Saya jadi bingung. Bang Kirun, tumben masih muter aja. Jam berapa ini? Udah mau tengah malam loh. Iya Bang Udin, dagangan saya masih banyak. Ya Allah Bang, dari siang Udin lihat Bang Kirun keliling terus. Namanya juga usaha, kadang habis. Kalau nggak habis ya kayak gini, ya rugi. Besok nggak bisa belanja bahan lagi, modalnya belum muter. Masih banyak gitu. Masih ada beberapa Bang, tadi laku sedikit. Udin salut banget deh sama Bang Kirun. Bang Kirun gak capek apa? Capek Bang, capek banget. Tapi kalau saya pulang terus somenya masih banyak, saya pulang nggak bawa apa-apa. Sedangkan kebutuhan saya lagi banyak. Bang Kirun itu laki-laki kuat, hebat. Pasti ada terus rezekinya. Amin. Ya udah, duduk di sini dulu aja Bang. Siapa tahu ada yang masih mau beli sambil nemenin Udin ronda. Hai. Iya Bang Udin. Bang Kirun semangat ya. Kita semua masing-masing punya masalah. Semoga masalah kita selalu dimudahkan dan diberi jalan keluar. Semoga Bang. Semangat Bang Kirun. Akhirnya Bapak pulang juga. Kok Ibu belum tidur? Bapak kan udah bilang istirahat aja. Badan Ibu masih lemas. Ibu khawatir. Dari tadi Bapak belum pulang-pulang sampai malam gini. Iya Bu, maaf ya udah bikin Ibu nunggu. Somainya habis Pak. Masih ada Bu, lumayan banyak malah. Pak, obat Ibu itu udah habis. Iya Bu, besok Bapak beliin ya. Tapi kalau beli obat, apa duitnya cukup? Kurang Bu, hasil dagangan hari ini gak seberapa. Sedangkan modal harus tetap muter. Tapi gak apa-apa, rezeki kan masih bisa dicari. Ibu kasihan sama Bapak.
Bapak berjuang sendiri buat keluarga kita. Ini udah jadi tanggung jawab Bapak sebagai kepala rumah tangga, Bu. Ibu gak usah mikirin yang macem-macem ya. Maafin Bapak ya, Bu. Bapak belum bisa bahagiain Ibu, belum bisa kasih hidup yang layak. Jangan ngomong gitu. Hidup sama Bapak, meski susah, Ibu bahagia kok. Ibu pilih Bapak bukan buat kaya, tapi karena Bapak laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Besok Bapak coba keliling jualan lagi pagi, keliling lebih jauh. Jangan terlalu maksain juga, Pak. Ibu takut kalau Bapak sakit. Aduh, Somai, kamu ini keras kepala ya, gak mau habis sampai malam. Besok masih bisa jual kamu lagi gak ya? Buat beli bahan aja belum tentu cukup. Udah gonta-ganti dagangan, masih aja kayak gini terus. Saya bingung, kalau besok jualan lagi modalnya kurang. Kalau gak jualan, nanti gak bisa makan. Harus kuat, Run. Gak ada yang bakal nolong kamu kalau kamu berhenti. Tapi rasanya hidup ini kayak naik tangga yang gak pernah habis. Tapi saya harus jalan terus. Mbak, obat batuk sama yang buat sesek napas, berapa total semuanya? Totalnya jadi 185.000, Pak. Mbak, saya belum ada uangnya kalau sekarang. Maksudnya gimana, Pak? Saya mau minta tolong, obatnya saya bawa dulu. Nanti sore saya balik lagi. Saya bayar selebih saya pulang jualan. Aduh, Pak, kalau sistemnya begitu, di sini nggak bisa. Maaf ya, Pak. Istri saya lagi sakit. Semalam batuknya keras banget sampai sesek. Saya nggak bisa lihat dia kesakitan terus, Mbak. Nanti begitu dagangan saya habis, saya langsung ke sini. Tolong ya, Mbak. Saya paham keadaan Bapak, tapi peraturannya ketat. KTP saya bisa jadi jaminan deh, Mbak. Kalau saya kabur, Mbak bisa laporin saya. Tapi saya nggak mungkin kabur. Saya cuma mau istri saya sembuh. Tolongin saya, Mbak. Maaf ya, Pak, tetap nggak bisa. Itu udah menjadi aturan. Saya udah kehabisan cara. Semalam istri saya nggak bisa tidur. Saya beneran kehabisan uang. Tolong 1 hari aja, Mbak. 1 hari aja saya minta percaya. Saya ikut sedih, tapi beneran saya nggak bisa melanggar aturan, Pak. Aduh, panas banget siang ini ya Bu Kokom. Duduk sini aja Bu, biar dapat angin dikit. Bener Po, kalau di rumah malah tambah sumpek. Iya Po, kemarin saya beli somai Bang Kirun. Oh iya, kok nggak manggil-manggil saya kalau beli? Saya beli pas mau ke warkop Bang Jupri Po. Makanya kemarin saya tuh kayak bales dendam gitu. Saya beli 2 bungkus langsung, biar puas, gara-gara somai saya dimakan Bang Udin. Alah Bu Kokom, beli somai aja pakai balas dendam segala. Tapi ya ampun, saya jadi ngiler nih denger cerita Bu Kokom. Nah, itu Bang Kirun. Gimana kalau kita beli somai Bang Kirun, Po? Bang Kirun, saya mau beli 2 lagi. Saya juga mau Bang, gara-gara Bu Kokom cerita tadi, saya jadi ikut ngiler. Alhamdulillah, makasih banyak ibu-ibu. Bang Kirun, sekarang hebat ya, jualannya udah gak ganti-ganti lagi. Iya, Bu. Udah mau habis Bang dagangannya. Masih banyak, Po. Semoga bisa habis hari ini. Semangat ya Bang Kirun, dagang tuh gitu, tapi pasti ada aja yang beli. Semoga laris ya Bang dagangannya. Makasih banyak ya ibu-ibu. Semoga sehat dan berkah rezekinya. Amin, amin. Bu, Bapak bawain obat untuk ibu. Gimana jualannya hari ini? Kok Bapak bisa beli obat? Bukannya kemarin masih banyak dagangannya? Alhamdulillah, Bu. Habis kok jualannya. Allah kasih rezeki hari ini. Alhamdulillah. Ibu ikut seneng banget dengernya Pak. Semoga rezeki Bapak makin lancar ya. Amin, Bu. Udah, Bu, sekarang minum obatnya dulu ya, biar enakan. Pak, tadi token listrik udah bunyi. Saldonya tinggal sedikit.
Iya Bu, nanti Bapak isi ya. Maaf ya Pak, semuanya minta diurusin Bapak terus. Jangan ngomong gitu, Bapak tuh ada buat Ibu. Ibu cukup istirahat, jangan mikirin apa-apa dulu ya. Ibu cuma istri yang bisa menyusahkan Bapak. Gak usah ngomong kayak gitu. Yang penting kita terus berdoa sampai Allah cepat angkat sakitnya Ibu, biar Ibu bisa sehat lagi. Iya Pak. Saprol, bawang merah setengah kilo ya, sama cabai rawit sedikit. Siap Bu RT, ini sekalian daun bawangnya. Masih seger nih. Boleh, ambilin ya. Tumben sendirian aja, Po. Bu Kokom mana? Biasanya kalian berdua udah rame duluan kalau belanja. Bu Kokom, aduh Bu Kokom itu lagi sakit parah. Sakit apa? Sakit perut Bu, parah banget. Sampai muntaber, lemes, gak bisa bangun. Saya curiga nih ya, itu pasti gara-gara somai Bang Kirun. Saya curiga somainya pasti basi tuh. Yang bener, Po. Iya, saya juga makan kemarin, tapi saya cuma mual-mual dikit aja. Nah, kalau Bu Kokom tuh lebih sensitif pencernaannya, jadinya parah. Porodia, jangan asal nuduh gitu dong. Belum tentu dari somainya Bang Kirun. Terus dari mana? Orang seharian Bu Kokom cuma makan itu aja. Saya aja sampai mual terus rasanya. Jangan-jangan mual porodia itu bukan karena somai, tapi karena hamil. Saprol, jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin saya hamil. Bercanda, Po. Soalnya ciri-cirinya mirip tuh. Porodia, jangan bikin isu ya. Kasihan Bang Kirun kalau beritanya didengerin orang lain. Tapi Bu, ini kenyataan. Kenapa coba Bang Kirun itu dagangannya gonta-ganti terus? Karena nggak laku. Ya wajar kalau akhirnya ada bahan yang sisa bikin basi itu Bu. Belum tentu. Orang berusaha itu kadang gitu, nyari rezeki halal. Jangan asal sujon, kita juga bisa salah. Ya tapi Bu, ini fakta. Bu Kokom muntaber, saya mual-mual. Dan itu setelah kita makan somai. Itu sih udah jelas banget tanda-tandanya. Bu Kokom udah diperiksa? Belum Bu, ada di rumahnya. Porodia, denger ya. Kalau empok gak yakin 100%, jangan sebar-sebar omongan. Saya cuma bilang apa adanya. Bang Jupri, saya mau ngomong sesuatu. Iya Bang, ngomong aja, santai. Begini Bang, saya mau ngutang dulu Bang buat token listrik sama beras. Buat sementara dulu Bang, nanti sore atau besok insya Allah saya bayar begitu ada uang. Bang Kirun, kalau mau ngutang boleh kok, nggak apa-apa Bang. Sebenarnya saya nggak mau menumpuk hutang Bang. Saya memang miskin, tapi saya masih mau berusaha. Dan saya nggak mau pasrah sama nasib. Saya malu kalau hidup cuma nunggu belas kasihan orang. Jupri paham, tapi Bang, bantuan kecil itu bukan berarti karena kita menghina. Itu bentuk saling nolong. Kita tetangga, kita saudara. Begini aja Bang, token sama berasnya ambil dulu aja. Buat bayar nggak usah dipikirin. Kalau Bang Kirin udah ada uangnya, nanti baru bayar. Kalau emang sekarang masih butuh buat yang lain, pakai buat yang lain dulu aja Bang. Jangan khawatir. Saya bener-bener terima kasih ya Bang. Allah yang balas kebaikan Abang. Saya takut nyusahin orang Bang. Bang Kirun bukan nyusahin. Yang nyusahin itu orang yang mampu tapi pura-pura susah. Makasih ya Bang. Semoga Allah mudahin usaha Bang Jupri. Pak, tadi Bu ketemu sama Porodia di tukang sayur. Bu Kokom lagi sakit katanya, parah. Sakit apa Bu Kokom? Kemarin Bapak lihat Bu Kokom sehat-sehat aja. Itu dia, katanya muntaber, lemes, sakit perut. Porodia bilang gara-gara makan somai Bang Kirun. Kok bisa? Astagfirullah, gosip Porodiah itu gosip murahan Bu Rete. Bu Rete kayak baru tahu Porodiah aja. Iya sih Bang, saya juga gak percaya. Kasian Bang Kirun jadi bahan gosip Porodia. Bener, mulut Porodiah pengen Udin sambelin deh. Kamu jangan gitu Din, Udin gemes banget Pak Rete. Din, kamu mau makan? Saya udah masak tuh. Aduh, ai. Kalau rezeki emang gak akan kemana.
Boleh Bu Rete, Udin gak nolak rezeki kok orangnya. Kok Bapak gak ditawarin juga Bu? Cuma nawarin Udin aja nih. Nggak usah cemburu deh Pak, udah tua. Udah nggak ada imut-imutnya kalau ngambek. Hahaha, yang ada muncul keriput. Kamu seneng banget Din ngetawain saya. Kalau saya nggak ada yang bela, saya mau lapor ke Pak Lurah aja deh. Jangan gitu Pak Rete, nanti Udin dikira rebut istri orang. Udin cukup numpang makan aja, gak usah rebutan hati Bu Rete. Bapak nih cemburuan banget. Padahal cuma sama Bang Udin. Ya gimana Bu, takut nanti Ibu pilih Hansip daripada ketua RT. Ya jangan salah Pak Rete, Hansip sekarang keren-keren loh, kayak Udin gini. Hahaha. Nanti kamu saya suruh cukur 1 senti aja Din. Jangan Pak Rete, nanti ketampanan Udin hilang deh. Gak usah cemburu Pak, besok pasang wig aja. Ibu udah seneng kok lihat Bapak punya rambut lagi. Enak juga ya kena matahari gini. Badan rasanya anget. Iya Bu, berjemur biar badan keringetan dikit biar cepet pulih. Bapak kenapa? Jualannya lagi sepi ya? Enggak Bu, biasa aja, namanya dagang. Kadang rame, kadang sepi, yang penting kita terus usaha. Bapak jangan bohongin ibu ya. Iya Bu, dari kemarin lagi agak sepi, tapi nggak apa-apa. Nanti Bapak keliling lagi lebih rajin, lebih jauh. Insya Allah ada rejeki. Maafin ibu ya, ibu malah ngebiarin bapak capek kayak gini. Harusnya ibu bisa bantuin bapak. Jangan ngomong gitu, tugas ibu sekarang cuma sembuh. Bapak yang cari nafkah emang kewajiban. Ibu jangan mikirin apa-apa. Pak, kalau misalnya ibu makin parah, Jangan ngomong sembarangan Bu, ibu pasti sembuh. ibu gak mau nyusahin bapak. Ibu tahu keadaan kita lagi susah. Bapak tiap hari doa, minta Tuhan kuatkan ibu, kuatkan bapak. Bapak cuma takut ibu nahan sakit sendirian. Kan ada bapak yang selalu nemenin ibu. Sebelum bapak jualan, sementara nanti kita ke puskesmas ya Bu, biar ibu diperiksa. Kalau nanti bapak udah ada uang lebih, kita ke rumah sakit yang lebih besar. Gak usah pak, ibu baik-baik aja kok. Obat yang bapak beli juga kan kemarin masih ada. Bu, tolong kalau sakit bilang, jangan pura-pura kuat. Bapak gak kuat lihat ibu begini tapi diem. Bapak gak usah khawatir sama ibu ya. Bapak janji kita lewati ini bareng-bareng. Bapak bakal cari cara. Yang penting ibu sembuh. Bang Kirun, bang, saya mau minta pertanggungjawaban nih. Astagfirullah, tanggung jawab apa Porodia? Jangan pura-pura polos begitu bang. Itu somai yang abang jual basi. Bu Kokom sampai sakit parah tuh. Bu, somai saya tuh selalu saya cek. Saya nggak pernah sengaja jual barang basi. Saya juga makan dagangan sendiri kok. Alah, alasan. Nanti kalau saya laporin ke polisi baru tahu rasa deh. Seenaknya jual makanan gak bener. Porodia jangan nuduh sembarangan. Porodia, tolong jangan marahin suami saya. Saya juga ngerasain mual gara-gara makan somai Bang Kirun. Untung saya kuat, Bu Kokom yang kasihan tuh. Dia malah jadi sakit. Ada apa nih? Kok rame-rame kayak ada konser dangdut? Bang Udin pas banget. Ini nih bang, Bang Kirun jualan somai basi. Bu Kokom sampai muntaber. Saya mual. Dia harus tanggung jawab nih bang. Bang Kirun dagang somai basi. Jangan ngomong sembarangan Porodia. Saya serius bang. Kalau nggak percaya, datang aja deh ke rumahnya Bu Kokom. Saya sendiri aja masih ngerasain gak enak badan. Porodia gak usah kencang-kencang ngomongnya. Berisik banget. Bang Udin jangan belain Bang Kirun gitu dong. Kalau orang salah ya salah. Saya berani sumpah Bu, saya nggak mungkin merugikan orang. Keluarga saya aja lagi susah. Tolong Porodia jangan begini. Pak, sesak pak. Bu, astagfirullah. Ibu, bangun. Ya Allah.
Saya nggak maksud sampai begini. Pok Rodia, ayo loh. Kalau ada apa-apa sama Bu Rustini, si Empo yang harus siap-siap tanggung jawab. Saya nggak maksud bang. Makanya mulut itu dijaga, Pok. Jangan dibiarin keluyuran. Ini malah buat kerusuhan tanpa sebab. Tolongin istri saya Bang Udin. Bang Kirun, tenang ya. Udin ambil mobil dulu. Ibu, bangun Bu. Maafin Bapak udah bikin Ibu kayak gini. Jangan tinggalin Bapak Bu.